Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan soal UAS aljabar linear. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Adi Laksono dengan NIM akhir 214. Dan teman saya. Saya Igun Nur Cahyo dengan NIM akhir 054. Baik, langsung saja ke PowerPoint. Nomor 1 yaitu berikan contoh mendapatkan bonus eselon baris tereduksi dari metrik berorde 4x5. Di sini menggunakan perintah NP-array yaitu 4x5. Selanjutnya melakukan iterasi untuk mengubah metrik menjadi bentuk eselon. Program melakukan iterasi pada setiap baris metrik dan setiap kolom metrik yang memiliki tujuan untuk mengubah metrik menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Jika elemen baris yang sedang diproses sama dengan 0, program akan mencari baris lain yang berelemen 0 pada kolom semua dan menukar baris tersebut. Lalu dinormalisasi sehingga elemen pada kolom tersebut menjadi 1. Elemen ini dieliminasi sehingga menjadi 0. Pemimpin dan yang sedang diproses diperbarui untuk melanjutkan iterasi selanjutnya. Proses diperbarui untuk melanjutkan iterasi selanjutnya. Lalu print menampilkan hasil eselon baris tereduksi 4x5, lalu print matrix. Lalu saya dan teman saya sudah membuktikan menggunakan simbol lab. Di atas ini menggunakan Python, hasilnya sama. Lalu nomor 2, berikan contoh mendapatkan determinan metrik yang berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Di sini 2x2 menggunakan NP-array, menggunakan perintah np-linearDate akan disimpan di metrik underscore 2x2, lalu menampilkan determinan dari metrik 2x2 yaitu date underscore 2x2, lalu metrik 3x3 menggunakan np-array, menggunakan perintah np-linear.drag akan disimpan di metrik 3x3, lalu akan menampilkan determinan dari metrik 3x3. Lalu metrik 5x5 menggunakan sama dan delete tersimpan di metrik 5x5, lalu akan di print menampilkan determinan dari metrik 5x5, date 5x5. Saya dengan teman saya sudah membuktikan menggunakan simbol lab. Di atas ini output menggunakan Python 15,999, lalu 3x3 46,99, 5x5 min 968. Di simbol lab sudah dibulatkan. Contohnya di sini 15,99, di simbol lab menjadi 16. Selanjut nomor 3, berikan contoh mendapatkan inverse matrix berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Pada matriks 2x2 ini dengan angkanya 5, 3, 5, 5. Kemudian inverse menggunakan np-linear.inverse dengan matriksnya 2x2, kemudian di print inverse dari matriks, kemudian print inverse dari 2x2. Kemudian matriks 3x3 sama itu kayak tadi, dihitung menggunakan np.linear.env, kemudian disimpan di matriks 3x3, kemudian di print lagi. Terus yang matriks 5x5
sama kayak tadi caranya, itu disimpan di npl, dihitung di nplinux.inv nya, kemudian di print. Terus next, untuk outputnya itu sendiri, ini inverse dari matriks 2 kali 2, yaitu hasil dalam Python-nya itu 0,5 min 0,3, kemudian min 0,5 0,5. Pada simbolan itu sendiri angkanya masih pecahan ya, setengah, kemudian min 3/10, min setengah, setengah. Kemudian untuk inverse dari matriks 3 kali 3, hasilnya sama pada Python dan juga pada simbol labnya. Kemudian untuk matriks 5 kali 5 itu sendiri, dalam hitungan Python ini hasilnya desimal, sedangkan dalam diputihkan ke simbol labnya hasilnya masih bentuk kayak pecahan ini. Terus next, selanjut ke nomor 4, berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Pada program ini mencetak apakah sebuah matriks memiliki inverse atau tidak. Matriks yang memiliki determinan tidak sama dengan 0 maka dianggap ini inverse. Jika determinan matriks tersebut sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut dengan singular dan tidak memiliki inverse. Terus pada import matriks ini 3,6, 1,2, kemudian dilakukan pengecekan di nplinux.dat dalam kurung matriks. Kemudian determinan matriks dihitung menggunakan ini nplinux.dat. Kemudian jika determinan matriks 0 dengan 0, program mencetak pada matriks tersebut tidak memiliki inverse atau matriks singular. Kemudian apabila matriks tidak sama dengan 0, program mencetak bahwa matriks tersebut memiliki inverse. Next, ya outputnya. Dari output yang matriks tadi 2 kali 2, saya memasukkan nilai yang bukan matriks is singular, nilai matriks singular. Terus next, Lalu nomor 5, berikan contoh menghitung operasi metrik yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse metrik. Jangan lupa dengan ortometriknya. Di sini ada dua metrik 2 kali 2. Yang pertama metrik A 1,3, 6,6, lalu metrik B 8,5, 2,3. Di sini pertama ada penjumlahan di mana menggunakan perintah addition, di mana metrik A ditambah B akan tersimpan di addition lalu di print. Lalu ada pengurangan menggunakan perintah subtraction, yaitu metrik A dikurangin metrik B dengan menampilkan perintah print pengurangan A min B, lalu multiplication menggunakan np dot karena perkalian, di mana metrik A dikali metrik B, lalu transpose A, dan B menggunakan perintah np transpose metrik yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom. Lalu ada inverse A dan inverse B, itu mencoba menghitung dari inverse metrik A dan B menggunakan np linux.inf. Jika metrik singular akan muncul pesan bahwa metrik tersebut tidak memiliki inverse. Di sini output dari penjumlahan metrik A plus B, pengurangan metrik A plus B, perkalian matriks A kali B, lalu transport dari A, metrik A transpose metrik B, lalu inverse dari metrik A, inverse dari metrik B. Lalu di sini juga saya dan teman saya sudah membuktikan menggunakan simbol lab. Di sini perjumlahan hasilnya sama, pengurangan hasilnya sama, perkalian hasilnya sama. Lalu transport juga hasilnya sama. Lalu
Inverse ini dalam bentuk pecahan, tetapi kalau di Python bentuk desimal. Ini bisa dijadikan desimal, cuma kemarin lupa nggak diganti ke desimal. Lalu nomor 6, berikan contoh mendapatkan solusi non homogen. Di sini terdapat metrik yaitu 3 kali 3, di mana bernilai 5,1,1, 3,4,7, 2,1,6 menggunakan perintah convenience, di mana secara berturut-turut pada setiap persamaan linear. Pada contoh ini ada nilai konstantanya 8, 2, 3. Lalu untuk solusi npLinear.solve digunakan untuk menyelesaikan SPL dengan metrik, koefisien, dan vektor konstanta. Hasilnya adalah metrik yang berisi nilai variabel X, Y, ini X, Y, dan Z. Ini konstanta X, Y, Z. Lalu di sini ada perintah print solusi dari SPL, dan ini print dari X solution 0, Y solution 1, Z solution 2. Di sini output dari Python X 1,77 dan lain-lain, lalu Y min 0,9473, Z 0,065. Saya dan teman saya sudah membuktikan menggunakan Simbolab dengan memasukkan 5X plus Y plus Z. Kenapa kita nggak boleh kasih nilai 1 apabila tidak memiliki nilai, maka nanti hasilnya akan berbeda. Contohnya Y dan Z ini bernilai 1, maka kita kasih Y atau Z. Jangan 1, soalnya itu salah. Lalu 3X plus 4Y plus 7, Z sama dengan 2. Lalu 2X plus Y plus 6 sama dengan 3. Hasilnya sama, tetapi di Simbolab ini dalam bentuk pecahan, dan di Python ini dalam bentuk desimal. Selanjutnya nomor 7, berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorder 5 kali 1, perkalian cross dari vektor berorder 3 kali 3, dan norm vektor order 4 kali 1. Ya, pada pertama vektor 1 dan vektor 2 ini didefinisikan sebagai array numpy. Kemudian dilakukan operasi perkalian dot dengan fungsi pada variabel ini np titik dot. Maaf sebelumnya untuk tidak ada suara untuk Mas Hafid. Selanjutnya nomor 7, berikan contoh menghitung vektor perkalian dot dari dua vektor berorder 5 kali 1, perkalian cross dari vektor berorder 3 kali 3, dan norm vektor order 4 kali 1. Pada ini vektor berorder 5 kali 1 ini, vektor 1 dan vektor 2 ini merupakan didefinisikan sebagai array numpy. Kemudian pada variabel np titik dot ini merupakan operasi perkalian antara dot dua vektor. Kemudian untuk dot production ini untuk menyimpan variabel. Terus lanjut untuk vektor A dan vektor B sama, yaitu didefinisikan sebagai array numpy. Kemudian dilakukan perkalian cross antara dua vektor menggunakan fungsi yaitu np cross. Kemudian disimpan di dalam print cross production. Kemudian yang vektor ketiga yaitu vektor 4 kali 1. Dalam perhitungan ini menggunakan norma atau magnitude dari vektor tersebut menggunakan fungsi np linear.norm, dan hasilnya disimpan dalam variabel yaitu norm vektor. Terus next. Ya, untuk outputnya dari perkalian dot dua vektor yaitu 176. Kemudian ini saya sudah buktikan simbol labnya sama, hasilnya 176. Kemudian perkalian cross dari dua vektor hasilnya itu 67,
negatif 57, negatif 23. Itu sama ya. Di Pythonnya sama, di simbolnya sama hasilnya. Kemudian norm dari vektor 3,1622 sekian. Ini sama ya hasilnya. Next. Kemudian berikan nomor 8. Berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen bersesuaian dari suatu matriks orde 3x3 dan 5x5. Nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ini dihitung menggunakan np linear.eig. Kemudian hasilnya disimpan ke eigenvalues dan juga ke eigenvektor. Terus nilai eigen tersebut kemudian dicetak di print ini. Selanjut ke matriks 5x5. Nilai eigen ini disimpan di np linear eig, dihitung di np linear eig, kemudian disimpan di eigenvalues underscore 5x5 dan juga eigenvektor 5x5, kemudian ditampilkan ke outputnya di print. Terus next. Nah, di sini untuk outputnya dari nilai eigen matriks 3x3 yaitu 10, 0, 0. Kemudian saya udah buktikan ke dalam simbol lab ini bahwa hasilnya itu lambda sama dengan 0 with multiplicity of 2 terus koma lambda 10. Lambda dalam simbol lab ini dia itu dinamakan ruang eigen. Jadi perbedaannya kalau di Python itu langsung ruang eigennya, kalau di simbol labnya itu pakai simbol lambda ini. Jadi untuk lambdanya yaitu 2, ada 2 berarti lambda 0-nya ada 2, berarti sini ada 2, 0, 0. Terus lambda yang satunya 10, berarti 10, 0-nya 2, sama ya. Kemudian vektor dari matriks 3x3. Ini hasilnya di simbol lab. Terus next. Ini untuk matriks dari 5x5 dengan lambda 0, lambda 1 with multiplicity of 2, terus lambda ini 7 plus 3 akar 5 per 2, koma lambda 7 min 3 akar 5 min 2. Terus next. Ya cukup ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Sekian tugas UAS Aljabar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.